Pi Network mulai kehilangan kepercayaan. Kontrol Supernode memicu kontroversi desentralisasi. Dilansir dari Coinpedia, Pi Network menghadapi berbagai tantangan, mulai dari masalah KYC hingga menurunnya minat pengguna yang menyebabkan sentimen pasar melemah. Makanya kita lihat harga Pi Network terus anjlok lagi ya, sampai di bawah $1. Apakah bisa ke nol dan tidak ada harganya sama sekali? Ya, kita lihat saja ya. Setelah dipandang sebagai proyek kripto revolusioner, Pi sekarang berjuang untuk mempertahankan momentumnya. Lebih buruk lagi, harganya telah turun di bawah angka $1, yang sangat penting dari level tertinggi sepanjang masa, yaitu di $3. Ya, jangankan ke $300.000 ya, untuk ke $3 aja susah. Sekarang udah di bawah $1. Kalau ke $314.000 ya mungkin 100 tahun lagi kali ya. Membuat banyak perintis bertanya-tanya apakah Pi masih dapat memenuhi janjinya. Apakah Pi Network benar-benar terdesentralisasi? Supernode menimbulkan pertanyaan. Ya, kita lihat hot news ya. The Pi ecosystem is developing its own exchange for Pi Network. The process has reached the final stage and is only waiting for KYB approval from the Pi core team. Once complete, the P price will be reflected at its true value and will no longer be manipulated. Ya, meskipun Pi Network telah meluncurkan berbagai proyek seperti P-DAO Swap dan domain Pi untuk memperluas ekosistemnya, kekhawatiran mengenai struktur jaringannya terus meningkat. Perdebatan baru muncul terkait keberadaan Supernode, dengan banyak pihak mempertanyakan apakah Pi Network benar-benar terdesentralisasi atau hanya sistem yang dikendalikan secara terpusat. Pi Network mengklaim sebagai proyek yang digerakkan oleh komunitas, namun tim inti mereka atau PCT memiliki kendali penuh atas Supernode yang bertugas memvalidasi transaksi. Berbeda dengan Bitcoin atau Ethereum yang bergantung pada ribuan node independen, jaringan Pi dikelola dengan sangat ketat. Pada awalnya, hanya ada 3 Supernode yang semuanya dioperasikan oleh PCT di Kanada dan Finlandia. Meskipun jumlah ini kini telah meningkat menjadi 42, menurut data dari Piscan.io, masalah transparansi masih menjadi sorotan. Tim pengembang belum memberikan daftar lengkap Supernode atau menjelaskan secara rinci proses pemilihannya, sehingga membuat banyak pionir merasa bingung dan mempertanyakan sistem yang ada. Kekecewaan komunitas Pi Network memuncak. Seiring dengan terus turunnya harga Pi dan belum terjawabnya isu desentralisasi, rasa frustasi di kalangan para pionir semakin memuncak. Banyak dari mereka merasa tidak dilibatkan secara nyata dalam partisipasi maupun pembagian reward. Sebuah unggahan di Reddit yang bertanya apa itu Supernode hanya dijawab secara samar oleh tim, menjelaskan fungsi teknisnya tanpa memberikan kejelasan bagaimana pengguna bisa menjadi salah satu dari mereka. Sementara itu, para pionir yang telah menjalankan node selama berbulan-bulan melaporkan tidak ada perkembangan atau imbalan yang mereka terima, sehingga memperkuat keraguan. Beberapa bahkan khawatir hanya mereka yang memiliki koneksi orang dalam atau perangkat keras canggih yang bisa lolos seleksi, bertolak belakang dengan janji Pi Network untuk menjadikan kripto lebih inklusif dan mudah diakses semua orang. Jika partisipasi dibatasi, apakah Pi Network benar-benar terdesentralisasi? Okay, like I have said, the core team are working tirelessly behind closed door to give P the proper value it deserves. Pioneers who are only selling P and not buying are the one who are pushing the price down. The moment we start buying, price will skyrocket. Sementara itu, tim inti Pi Network menyatakan bahwa mereka sedang bekerja di balik layar untuk meningkatkan nilai Pi. Mereka menyalahkan penurunan harga pada pionir. Jadi harga turun itu malah pionir yang disalahkan, guys ya. Itu gara-gara pionir katanya. Jadi penurunan harga itu gara-gara pionir yang lebih banyak menjual daripada membeli. Ya, kita lihat pionir-pionir Indonesia itu mereka nggak mau beli di exchange, mereka nggak mau beli. Mereka cuma nambang, nanti setelah ada hasilnya dijual gitu. Nggak mau membeli di exchange. Malah nggak percaya sama exchange. Katanya itu bukan harga yang sebenarnya. Justru kalau ingin harga Pi itu naik, ya kita harus beli gitu ya. Masuk di exchange dan beli. DCA ya, maksudnya dicicil. Tapi kenyataannya malah bertolak belakang. Semuanya berlomba-lomba untuk menjual, sehingga ini membuat harga Pi makin lama makin anjlok, makin turun. Mungkin bisa jadi sampai ke nol. Oke, dan mengklaim bahwa peningkatan permintaan akan membantu harga kembali naik. Apakah Pi Network scam atau penipuan? Analis kripto Justin Bonds, pendiri dan CIO Cyber Capital, secara terbuka dan jelas menyebutkan Pi Network sebagai penipuan. Ia menyoroti berbagai kelemahan dalam teknologi, dalam tokenomicsnya, dan aspek sentralisasi proyek ini.
Ya, kita lihat unggahan dari Justin Bonds. Warning ya, peringatan. P is a straight up scam. Offering an MLM base ya, seperti caranya MLM ya. Mining scam on mobile is gimmick. Jadi menambang atau mining di HP itu hanya gimmick aja katanya. As it does not contribute to consensus. Ya, tidak ada kontribusi terhadap konsensus. P is fully permissioned, centralized. Ya, sistemnya itu bukan seperti kripto yang seharusnya, yaitu decentralized, tapi malah sebaliknya, centralized atau terpusat. Padahal kripto itu mestinya tidak terpusat atau decentralized. Sedangkan P ini terpusat kepada core team, semuanya pada core team, semuanya pada developer. Dan and everything requires KYC, dan semuanya mempersyaratkan KYC. Harus upload foto, harus upload KTP, even simple things. P is an investment scam. It is the bad ya. Jadi P ini adalah investasi scam dan sangat buruk, kata Justin Bonds, bukan kata saya. Menurutnya, P sangat bergantung pada teknologi milik Stellar ya, dan tidak memiliki potensi nyata untuk berkembang menjadi sistem keuangan terdesentralisasi atau DeFi. DeFi itu artinya Decentralized Finance. P ini bukan Decentralized Finance ya, tapi terpusat pada core team. Bonds juga mengkritik model penambangannya yang dinilainya mirip dengan skema Ponzi. Agar P Network bisa kembali mendapatkan kepercayaan, tim inti atau core team harus menanggapi kekhawatiran ini dengan serius, termasuk menjadikan proses seleksi supernode lebih transparan, mempublikasikan daftar node yang disetujui, serta menjamin pembagian reward yang adil bagi para partisipan. Selama hal ini belum dilakukan, keraguan akan terus membayangi visi P Network, dan harga tokennya pun kemungkinan akan terus tertekan dan tertekan dan tertekan lagi. Itu dia informasi terkini seputar P Network. Sampai jumpa di video selanjutnya.